Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Balita 4 tahun yang sempat diculik kembali ke pangkuan keluarga. Korban ditemukan di pedalaman Jambi. Seorang pria ditangkap polisi karena sering ancam warga dengan sajam saat mabuk. Nikmatnya seruput kopi di pagi hari sambil mencicipi beragam kue tradisional. Sejumlah pelaku perusakan rumah milik terduga pelaku pembunuhan di Goa ditangkap polisi. Penangkapan itu tidak berjalan mulus karena dihalangi keluarga. Proses penangkapan sejumlah orang yang diduga merusak rumah milik terduga pelaku pembunuhan di Desa Julubori, Kecamatan Palangga, Goa, diwarnai kericuhan. Polisi sempat diadang keluarga saat akan menangkap pelaku perusakan tersebut. Bahkan ada warga yang enggan membuka pintu rumah karena takut keluarganya dibawa polisi. Polisi terpaksa menyeret salah satu pelaku ke mobil untuk dibawa ke Mapolres Goa. Hingga Kamis malam polisi menangkap 2 orang terduga pelaku perusakan. Dari hasil proses sementara, 2 orang kami amankan terkait dengan dugaan pengerusakan terhadap rumah tersebut. Seperti ini, pastikan bahwa setiap pelaku yang terlibat akan kami amankan. Kami akan bertindak tegas bahwa ini merupakan negara hukum dan hukum tidak boleh kalah dengan tindakan-tindakan premanisme seperti itu. Para pelaku perusakan ini merupakan keluarga dan kerabat dari almarhum Amir dan Rahim yang tewas dianiaya oleh tetangganya. Karena emosi, keluarga kedua korban merusak rumah tersangka. Bagian tembok rumah dijebol dan perabotan yang ada di dalam rumah hancur berantakan. Polisi turut menyita barang bukti balok kayu dan batu yang digunakan untuk merusak rumah tersebut. Terduga pelaku perusakan diperiksa secara intensif di Mapolres Goa untuk mengungkap adanya pelaku lain yang masih buron. Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Mulutmu harimaumu, karena sakit hati sering diejek seorang pria di Makassar habisi nyawa keponakannya. Setelah membunuh, pelaku menyerahkan diri ke polisi. Saat korban berinisial MR sedang memperbaiki truk bersama rekannya, tiba-tiba pelaku berinisial RB mendatangi korban dari depan truk. Pelaku langsung menikam korban di bagian punggung berulang kali menggunakan badik sampai korban tersungkur dan tewas di lokasi kejadian. Peristiwa penikaman terjadi di Jalan Bangkala, Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalarea, Makassar pada 3 November 2025. Pelakunya merupakan paman kandung sekaligus rekan kerja korban. Dari hasil pemeriksaan polisi, motif pelaku sakit hati. Pelaku mengaku kerap diejek dan difitnah oleh korban saat bekerja. Usai melakukan aksinya, pelaku RB langsung menyerahkan diri ke Polsek Tamalarea beserta barang bukti badik yang digunakan. Korban dan pelaku ini masih kerabat antara keponakan dengan paman, di mana pada saat kejadian korban dengan pelaku bersama-sama mengangkat pasir ke kendaraan. Kemudian tiba-tiba dari pelaku ini paman melakukan penganiayaan, menusuk dengan badi kepada korban beberapa kali. Selanjutnya pelaku langsung menuju polsek menyerahkan diri. Kini pelaku telah ditahan di sel tahanan Polsek Tamalarea. Pelaku dijerat dengan pasal 338 dan 354 ayat 2 tentang penganiayaan berakibat kematian dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Bertepatan dengan Hari Pahlawan, Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar pahlawan nasional bagi 10 tokoh dari berbagai daerah hari ini. Siapa saja, berikut informasinya. Acara penganugerahan gelar pahlawan nasional merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Pahlawan di Istana Negara. Para ahli waris hadir untuk mewakili para tokoh untuk menerima gelar. Dari 10 tokoh pahlawan nasional baru,
Dua di antaranya adalah Presiden Republik Indonesia terdahulu, yaitu Presiden kedua RI Soeharto dan Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Terima kasih banyak atas keputusan beliau telah menentukan Bapak sebagai pahlawan nasional gitu ya. Dan beliau, karena beliau mungkin tentara juga ya, jadi tahu apa yang telah dilakukan Bapak dari sejak dahulu kala. Sementara 8 tokoh lainnya adalah Marsina, seorang aktivis buruh, Mokhtar Kusumaatmadja, ex-menteri luar negeri yang juga guru besar Fakultas Hukum Unpad, Haja Rahma El Yunusia, reformator pendidikan Islam dan pejuang kemerdekaan Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Sarwo Edi Wibowo, Panglima RPKAD yang kini dikenal sebagai Kopassus dan pernah menjabat sebagai Gubernur Akademi Militer Indonesia, Sultan Muhammad Salahuddin, Sultan terakhir dari Kesultanan Bima yang ikut berjuang dalam kemerdekaan RI, Syekhona Muhammad Khalil, dikenal sebagai Bapak Pesantren karena perannya dalam mendidik dan mencetak tokoh agama dan pemimpin umat, Tuan Ronda Haim Saragih, satu dari 7 Raja Simalungun yang dikenal gigih melawan penjajah Belanda. Satu lagi Zainal Abidin Syah, tokoh asal Tidore yang juga pernah menjabat sebagai Gubernur Irian Barat pertama. Tim Liputan melaporkan. Pagi-pagi minum kopi hangat jelas nikmat. Nah, di Kota Makassar ada warung kopi yang selalu ramai saat pagi hari. Pelanggannya kebanyakan warga yang usai melaksanakan ibadah. Menariknya di warung itu seruput kopi sambil mencicipi beragam kue tradisional. Kali ini pagi banget, belum jam 6, saya udah ada di sini mau nyobain untuk kopi yang ada di Makassar yang bukanya memang sengaja pagi banget. Kita cobain ya ke Kopi Azahra. Warung Kopi Azahra yang beralamat di Jalan Bandang Bontoala, Kota Makassar ini memiliki daya tarik bernuansa tradisional sehingga ramai dikunjungi masyarakat. Warna kuning, merah, dan hijau begitu menyala menjadi ciri khas warung ini. Warna-warna terang itu jadi warna-warna khas andalan bangunan warga Makassar. Meskipun buka 24 jam, namun pengunjung mulai banyak datang dari pukul 5 pagi. Kursi-kursi mulai ramai terisi pengunjung warung kopi yang kebanyakan adalah orang-orang yang baru menunaikan ibadah sholat subuh. Nah, di sini biasanya minum kopinya itu sambil makan kue-kue tradisional. Nah, jadi sebelum saya pesan kopinya, saya mau pesan-pesan dulu nih untuk kue tradisional ya. Kira-kira apa nih yang untuk saya coba kali ini ya? Kue-kue yang dijual adalah kue-kue tradisional dan tak lupa kue khas Makassar. Seperti kue roko-roko untu yang merupakan pisang diselimuti tepung dengan dibungkus daun pisang. Roko-roko cangkuning, campuran gula merah dan kelapa yang dibungkus daun pisang. Serta beragam kue lain seperti taripang, songkolo bandang, kade bodong, onde-onde payu, putu cangkir, dan putu PC. Harga kue di sini rata-rata Rp3.000. Nah, kue yang saya pilih udah siap dan ternyata kopinya juga udah siap. Kita coba ya. Pengunjung umumnya memesan kopi susu, meski ada beragam menu minuman lain. Harga kopi mulai dari Rp15.000 per cangkir. Yuk kita tengok pembuatannya. Kopi ditempatkan dalam wadah serupa saringan besar dari kain halus, lalu dicelup beberapa waktu ke dalam air yang dididihkan di dalam teko kuningan. Selanjutnya, kopi saring dituang ke dalam gelas berisi kental manis. Konsep kami itu konsep tradisional, kami tidak pakai mesin ya, mesin espresso. Ya, kita pakai saringan kopi dan saringannya itu kita pakai yang kuningan supaya aroma kopinya itu terjaga. Biasa orang pesan itu ada yang tebal kopinya. Nah kalau tebal kopinya itu
hentakannya itu lebih kuat ya, dan lebih bertenaga dibanding kalau misalkan mereka pesan yang tipis, customer pesan yang tipis, ya hentakannya itu tidak terlalu kuat. Jadi kue-kue tradisional yang kita jual di sini itu kurang lebih 40 jenis lebih ya, dan kebanyakan itu memang tradisional Makassar kayak taripang, roko-roko cangkuning, roko-roko unti, kadok bodong. Ya. Nah itu semua panganan-panganan Makassar. Terutama yang paling laku sebenarnya di sini itu kalau Azahra itu identik dengan barongko. Barongko itu pisang, ya, pisang dicampur santan, dicampur susu. Ya, lalu kemudian pembungkusnya juga dari daun pisang. Di beberapa meja itu kita lestarikan pepatah-pepatah Bugis Makassar. Konsep tradisional itu tidak akan pernah mati, tidak akan selalu dikenang. Sejak dulu, warung kopi di Makassar selalu dihiasi orang-orang dari beragam latar belakang. Dalam warung kopi pun beragam topik mencuat. Ada yang membicarakan hal-hal ringan, ada juga yang membahas pekerjaan serius, bahkan situasi politik terkini pun diperdebatkan di sini. Akhirnya, suasana riuh pun begitu terasa di dalam warung. Udah kenyang dengan kue-kue tradisional? Lalu udah semangat gara-gara udah ngopi dan siap untuk lanjut aktivitas lainnya hari ini. Afrin Meriana, Sonia Harun melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, laporan tersebut sekaligus mengakhiri berita Makassar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Rizka Dior berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.